Oktober bulan November saya diponis oleh dokter mengenai selanjut sehingga saya mengalami sakit yang harus total dan alhamdulillah saya tidak hanya beberapa diabetes karena sulit saya optimis dan saya minum terus dan itu tidak berhentikan minumnya pagi itu saya waktu itu membeli rokok dan minum rutin 3 hari sekali dan beberapa dicek pembuluh darah di otak sudah bersih, kemudian gula darah stabil, kemudian asam urat turun dan darah tensinya stabil sehingga saya ini dari awal rutin saya mulai proses kemudian panas saset per 2 hari sekali saya coba mencoba 2 hari sekali minum tidak minum tidak diabetesnya menggunakan alat yang saya miliki itu naik tetapi tidak itu turun lagi minum lagi kemudian turun lagi stabil dan setelah saya coba 3 hari sekali kemudian setelah selesai ini sudah hampir 10 hari sampai melakukan dari otak tetapi gula darah stabil sehingga saat ini kondisi badan saya fit alhamdulillah memang terdetoksifikasi ke tubuh kita khususnya kita terdetoksifikasi sehingga aktivitas saya dan saya satu akun sebentar tetapi sudah mulai berjalan secara perlahan dan aktivitas pagi itu beliau tidak sempat tidur tetapi itu tidak awal itu dan alhamdulillah mulai agak itu saja. Nama saya Armin Dua tinggal di Bekasi. Umur saya sudah 60 tahun sekarang ini. Saya memang punya satu penyakit yang namanya kanker. Itu kalau kanker itu maka saya itu jangan dan tidak tahu sehingga saya masuk rumah sakit sampai diutus 25 hari. Nah, selama 2 minggu saya solusi supaya saya bisa mengatasi kekurangan kandung ini. Nah, teman ini cerita coba Pak Dewa ini untuk membuat khusus berapa tahun ya cocok dengan Pak Dewa. Nah, saat itu saya menggunakan 5 saset awal pertama dan memang saya merasa pada minum hari pertama itu 1 saset saya minum sebelum pagi saya ke belakang itu cukup nanti ya tadinya memang agak sedikit susah memang untuk BAB. Nah, setelah saya minum 1 hari 1 saset itu besoknya saya merasa juga ada sedikit dengan sebelumnya kalau saya sebelum pagi-pagi itu saya jadi malam itu malas, tapi setelah saya konsumsi sedikit ini saya seperti Perkenalkan, nama saya Asyimar
perizinan guru SD tinggal di desa Kranji RT 01 RT 04. Saya itu yang merasa sakit terus gitu ya, itu bagian mulai dari bawah pinggang sampai ke paha, ya paha atas, paha bawah, lutut sampai ke samping betis. Tapi kan rasanya bukan main, apalagi bangun pagi-pagi. Waduh, saya mau nangis selesai setiap pagi. Ya, alhamdulillah setelah saya mendapat ini, saya minum yang ini, terus hanya habis baru ini ya, terus dan saya merasa yang tadinya saya kemana-mana harus pakai tongkat. Kamar mandi saya susah. Alhamdulillah setelah ini ya saya tongkatnya sudah banyak dan sakitnya udah ini berkurang banget. Yang mengalami seperti saya sedikit alhamdulillah saya bingung bagaimana caranya saya melakukan apa saya untuk ini jadi berkurang sakitnya ya inilah bagi saya yang tua harus sehat dengan harga yang tenang tidur segalanya. PT-nya namanya bersama kita. Ya. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Siapa yang baru pertama kali hadir di ruangan ini ada? Yang baru pertama kali hadir bisa tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 juta orang, luar biasa. Masya Allah. Ibu nggak tahu kan kalau ada 10 juta orang, hanya saya yang bisa dia. Iya. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bihanal Fahmi, biasa dipanggil sehari-hari Fahmi. Latar belakang saya pernah bekerja kurang lebih di 13 perusahaan ya, di nasional dan internasional. Saya juga pernah menjadi bagian dari Ibu Supri sebagai penyuluh kesehatan di Yayasan Kanker. Alhamdulillah beri tepuk tangan dulu dong untuk Bunda Supri ini. Wah, beliau ketua Yayasan Kanker, Pak. Jadi hari ini Bu peduli dengan kesehatan beliau mau hadir. Ya, jadi kalau kita orang biasa-biasa saja malu kita nanti sama Bu Supri sebagai seorang ketua Yayasan Kanker Indonesia. Baik, halo Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya hari ini Bapak Ibu punya kegiatan dan aktivitas masing-masing. Tapi mau meluangkan waktunya, ya, meluangkan tenaga, pikiran, bahkan harta benda, ya, untuk bisa hadir ke ruang ini. Saya pastikan Bapak Ibu pulang dari ruang ini, keluar dari ruang ini akan membawa ilmu yang begitu luar biasa. Minimal untuk kesehatan diri kita, ya, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang di sekitar kita semua. Ya, bukan hanya kesehatan yang nanti Bapak Ibu dapat. Pada saat nanti pembicara akan menceritakan bagaimana bisnis ini tentunya akan membuat sehat kantong kita juga, betul tidak? Karena kenapa Bapak Ibu, percuma Anda ganteng kalau kantongnya tipis, nggak dilirik, serius, ya? Udah ganteng kayak gimana kalau turunnya dari angkot, wah udah gak mau cewek. Pengalaman usia 70 tahun keluarnya dari Mercy apalagi 2 pintu, wah kanan kiri 17 tahun. Ibu sekarang jadi harus pakai PN Jepang kan bahasanya gitu, betul ya Bapak Ibu. Ada satu yel untuk keselamatan. Biasanya di mana? Kalau siang hari, ya cuaca panas, langsung kena AC, habis makan udah pasti, nah itu betul tidak?
Iya, itu sudah penyakit orang Indonesia, tapi orang Indonesia bukan orang galaksi. Ya karena kita lagi ada di galaksi, tentunya kita pasti beda. Setuju ya? Kita beda, kita akan jauh lebih semangat, kita akan jauh lebih segar. Jadi untuk itu saya akan tanya, kalau misalkan nanti saya tanya apa kabar, kita jawabnya luar biasa. Bisa ya? Bisa? Saya tes dulu, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Kalau udah luar biasa sambil berdiri, itu yang bonusnya gede. Udah junior manager sedikit lagi, saking gergetannya, ini bonus gitu loh ya kalau WA saya begitu, ya kan? Oke, saya tes lagi. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Beri aplaus yang meriah untuk diri kita Bapak Ibu. Dan satu lagi, kalau misalkan nanti saya tanya Slim Fit, wah ini karena produk ini yang membuat kita jadi awet muda dan pergi dari segala macam penyakit. Jadi kalau saya tanya apa kabar, jawabnya luar biasa. Kalau saya tanya Slim Fit, jawabnya sehat, gratis, dibayar. Bisa ya? Karena itu nanti akan terus terngiang-ngiang ya di alam bawah sadar kita. Sehat badannya, gratis apanya nih? Dibayar apanya nih? Nanti dikupas tuntas Bapak Ibu. Ya, pokoknya saya garansi fokus saja. Saya minta fokus 1-2 jam ke depan. Nanti 3 bulan ke depan siap-siap. Puluhan juta akan masuk ke rekening Bapak Ibu. Bisa? Slim Fit, Sehat, gratis, dibayar. Slim Fit, sehat, gratis, dibayar. Sekali lagi, Slim Fit, Sehat, gratis, dibayar. Bapak Ibu, ya, untuk menghemat waktu, sebelumnya saya minta ketersediaan dari Bapak Ibu semua. Kalau ada handphonenya yang masih on, bisa disilentkan, ya, atau digetarkan agar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Kalau nanti ternyata ada telepon, ada yang mau bayar hutang, ya silakan kita bawa dulu ya. Tapi jangan kayaknya yang bayar, ada yang nelpon, Pak saya mau bayar hutang, jangan ya. Wah. Baik Bapak Ibu, saya akan panggilkan pembicara kita pada hari ini, beliau senior saya, beliau direktur, ya direktur utama di Garden Ribbon Slim Fit ini, dan beliau Masya Allah luar biasa, latar belakangnya ini sudah puluhan tahun bekerja di Silomuncul. Ya, udah kita sama-sama tahu itu perusahaan herbal terbesar di Indonesia. Ya, mari kita akan perhatikan apa yang akan dipaparkan oleh beliau. Baik Bapak Ibu, saya mohon untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, ya kita beri penghormatan kepada Direktur Utama PT Garden Ribbon Slim Fit, Bapak Andre Subagio. Baik, silakan kembali dulu Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Baik. Kita efektifkan waktu kita hari ini ya, udah jam 3 ya. Jadi iya. Jadwalnya jam berapa, Pak? Jam 1 ya. Nah, karena kami udah nanti. Nah, saya nungguin di sini dari jam 1-an ya. Sampai Pak Ami datang, saya udah tiduran. Tapi baik, Bapak dan Ibu sekalian, Anda saya yakin tidak akan sia-sia hari ini hadir ya. Karena saya percaya Anda akan pulang membawa sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi manfaat dan berkah untuk bukan hanya keluarga kita, tapi juga untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya akan mulai dari paradigma yang satu ini, ya, di mana dipercaya secara teori kedokteran bahwa 90% penyakit itu berasal dari usus kotor. Ini teori lama. Teori ini dari 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, ya, di mana dipelopori salah satu filsuf Yunani, ya, yang mengatakan ini, dan ini diuji oleh kedokteran modern. Jadi di Amerika dikumpulkan 100 orang yang sakit tulang. Nah, sakit tulang ini macam-macam, ada yang osteoporosis, artritis dan sebagainya, bahkan cedera, ya, termasuk juga karena asam urat, karena saraf dan semuanya itu dikumpulin, ya. Dan yang luar biasanya adalah 100 ini tidak diobati. Jadi tidak diobati, mereka hanya dibersihkan saja ususnya. Dan apa yang terjadi?
Bapak dan Ibu, 90 orang sembuh total. Kok nggak ada tepuk tangannya ya? Makanya kan orang yang tahu. Ada ibu-ibu tadi, dia cerita apa tadi? Berpinggang, enggak tadi? Paha, kaki, lutut, sampai bukti semua sakit. Nangis-nangis tiap malam. Kenapa kok beberapa saset aja bisa sembuh? Siapa itu tadi? Ternyata sakit tulang pun itu bermula dari usus ya. Nah, nanti kita akan bedah, nanti Anda akan lihat apa sih yang sesungguhnya terjadi dengan tubuh kita. Nah, teori ini sinkron untuk kita juga yang muslim, terutama yang muslim ya. Muslim, secara muslim kita tahu secara sunnahnya mengatakan penyakit bersumber dari perut. Karena itulah Rasul itu rutin detox atau membersihkan ususnya setiap 3 bulan. Siapa yang merasa mengikuti Rasul hari ini? Coba angkat tangan. Wah, gimana kita menjadi pengikut? Ya, kalau kita mau jadi pengikut ya kita ikuti. Ya, apa yang beliau lakukan? Supaya apa? Supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Ya, karena waktu itu boleh dikatakan di zaman beliau tidak ada yang sakit seperti saat ini. Baru umur 30 tahun asam urat, diabetes, kanker, nyeri sendi, sakit mah. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah ada hal-hal yang sudah diajarkan kita tidak ikuti. Betul apa betul? Betul. Contoh sederhana, Bapak dan Ibu. Bulan puasa, setelah berpuasa 1 bulan, kan kita diajari berpuasa itu untuk kesehatan. Betul? Faktanya, Lebaran gimana? Yang sakit flu, panas dalam, sakit mah, diare, gula darah, kolesterol. Kenapa ini terjadi? Karena kita tidak ikuti sunnah. Itu jawabannya. Apa contohnya? Contohnya sederhana. Berbukalah, ini manis nih, ya, ikutin. Berbukalah dengan yang manis apa dengan yang manis? Enggak sih manis kan? Nah, coba perhatikan hadis ini. Yang sering kali dianggap hadis. Ada nggak hadisnya Bapak dan Ibu? Tapi kenapa kita percaya? Begitu Allah Akbar, apa yang terjadi? Kolak 3 mangkok, es buah, ya, betul kan? Itulah yang menyebabkan kita akhirnya bulan puasa itu bukan sehat walafiat, tapi penuh dengan karena kita tidak sempurna. Padahal yang dihadiskan adalah 1 butir korma atau 3 atau 5. Karena kalau Anda makan genap, gula darah Anda kan harus kan? Karena Allah menyukainya bilangan gaji. Nah, artinya apa? Bapak dan Ibu, kenapa korma? Jawabannya adalah ketika perut kita kosong, puasa itu kan perut dikosongkan. Berapa lama? 12 jam lebih kosong. Ketika perut kosong, pertama kali isinya pakai apa harusnya? Serat, buah. Karena itulah korma. Kalau nggak ada korma gimana? Rasulullah suka buah delima, semangka, ada soal. Itu udah diajarkan. Tapi yang kita hajar apa? Kolak, gorengan, risol, bakwan. Bakwan nggak cukup 1 lagi. Coba masih ada lagi, masih ada nih. Mesti habisin semua. Itu yang menyebabkan kita sakit. Oke, jadi teori ini ternyata benar. Nah, nanti kita akan lihat buktinya, ya. Kita akan lihat buktinya. Ya nanti bukti ada ribuan di slide ini udah ada ribuan. Oke, saya lanjut dulu. Ketika manusia itu berusia 40 tahun, 45 tahun, itu rata-rata. Nah, apalagi kalau saya cerita kemarin dengan Pak Pur ya. Kalau usianya udah pensiunan, wah ini hampir semua. Rata-rata orang kalau udah 40, 45 itu mulai susah BAB, nyeri di punggung, pas tidur tengah malam bangun kram, tangan kram. Ada nggak yang ngalamin? Ya, bos.
atau kebas. Hati-hati, ini ciri-ciri adanya aliran darah yang sudah tidak stabil. Karena dulu nggak ada seperti itu. Dan kalau kita cari tahu akhirnya ujung-ujungnya bisa stroke, penyumbatan jantung dan seterusnya. Jadi kalau seperti ini harus kita mulai perhatikan Bapak Ibu. Jadi jangan lagi merasa gula darahnya naik, nggak apa-apa. Kan banyak orang saat ini gula darah naik, nyantai-nyantai aja, betul nggak betul? Udah dicek gula darahnya naik, tapi dia tidak rawat. Dan jangan yang hari ini hadir juga harus seperti itu, ada nggak? Oh nggak ada, tepuk tangan dulu untuk Anda semua. Jangan sampai terjadi untuk keluarga kita. Karena Bapak dan Ibu, orang kalau gula darahnya sudah naik, maka nggak lama itu ginjal, liver, otak, jantung, semua organ tubuh, sel-sel tubuh, saraf itu akan mulai rusak, dan nanti ujungnya akan gagal fungsinya. Kapan orang berobat? Kalau gula darah itu kapan berobatnya? Tahu nggak kapan dia berobat? Mau berobat? Dia tahu nih, darah udah tinggi, gula darahnya tinggi. Kapan dia berobat Bapak ini? Sudah luka. Kalau ginjalnya sudah bermasalah, betul kan? Matanya udah enggak lihat, baru berobat. Kalau itu waktu berobat telat, karena tidak akan bisa dipulihkan lagi seperti semula. Ingat, itu bahaya. Termasuk juga hipertensi. Ada nggak di ruangan ini yang ini mengalami darah tinggi? Tidak ada ya? Oh luar biasa. Bukan main, bukan semua. Tapi kalau ada keluarga Anda, teman Anda, saudara Anda, adik Anda, suami istri, tolong perhatikan. Bu, kalau ini tekanan darah sudah tinggi, memang dia hari itu nggak apa-apa, dia nggak rasa apa-apa, tetapi fungsi organnya semuanya perlahan-lahan rusak. Ginjalnya, liver, paru-paru semuanya rusak. Kenapa? Karena tekanan darah tinggi akan menyebabkan aliran darah yang tidak lancar, karena penyumbatan sebenarnya yang terjadi. Ya, nutrisi tidak cukup ke organ, maka organ itu pelan-pelan melemah dan mati sebagian besar. Oke, baik. Makanya tidak heran ketika usia 40, 45 mulai susah buang air, perut mulai membuncit. Nah, saya kemarin luar biasa kemarin Ibu. Kalau jalan itu yang duluan itu bukan ujung kaki saya, yang ke depan duluan adalah besar gitu ya. Nah, sekarang ini Anda tidak akan melihat saya seperti ini ya. Walaupun tidak langsing, tapi bagi saya usia segini oke lah ya. Karena saya nggak olahraga bisa seperti ini ya. Oke. Terus apa lagi? Terasa linu, jari kesemutan, diri pada tinggi, asam urat, darah tinggi dan semuanya. Nah, yang lebih luar biasa hari ini Bapak dan Ibu, kalau Anda baca di Google, Anda dengar berita di TV, di Cito sekarang banyak dirawat anak-anak kecil cuci darah, ginjalnya sudah rusak. Di YouTube banyak tuh. Di YouTube juga banyak. Kenapa ginjalnya rusak? Karena darahnya kotor. Darahnya kotor karena apa? Karena makanan sapi. Diabetes sama, anak-anak kecil sekarang udah banyak kena diabetes. Anda cari berita. Kalau rajin dulu lihat itu, ya jangan yang di sinetron terus ya, supaya kita juga banyak pengetahuan. Dan juga hari ini yang asam urat, usia 20 tahun udah banyak yang asam urat parah. Ya, padahal asam urat Bapak dan Ibu tahu nggak efek asam urat? Asam urat berefek yang pertama sekali ginjal, ujungnya gagal ginjal. Artinya cuci darah dan transplantasi, kalau enggak tidak akan bisa ditolong. Terus jantung, koroner. Yang berikutnya yang paling umum stroke. Orang banyak akhirnya kan dia meninggal ya. Iya, kenapa? Karena stroke. Tapi tidak dicari tahu kenapa dia stroke. Kemungkinan stroke itu diantaranya satu, penyempitan pembuluh darah. Kedua, balon namanya. Balon itu pembuluh darahnya membulat, penipis, pecah. Yang ketiga, karena asam urat tinggi. Yang keempat, karena dia diabetes.
Nah, jadi Bapak dan Ibu ini bukan nakut-nakutin ya, supaya kita semuanya mengerti ya tentang konsep sehat itu seperti apa. Oke, saya lanjut. Ini dia diamnya. Makanan-makanan masak ini itu mengandung 3 hal yang sebenarnya kalau berlebih menjadi musuh kita. Yang pertama, karbohidrat. Secukupnya aja. Jadi satu hari itu makan 1 piring udah cukup. Kalau masa pertemuan ya 2 piring, 3 piring, anak-anak nggak apa-apa. Tapi kalau kayak kita ini, jangan lagi nambah sampai 2-3 piring. Tadi saya lihat di bawah, nambah sampai 3-4 piring. Gimana? Satu piring aja cukup. Tapi pertanyaan, tapi 1 piring Pak, saya masih lapar. Kalau lapar ada masalah dengan Anda. Nah itu pertanyaannya. Ya, karena tubuh kita itu harus dibagi ruang perut itu atas 3. Ingat kan ya? Ya kan, dari kecil diajarin oleh usaha-usaha kita. Pertama 1 ruang untuk apa? Nah, 1 ruang lagi? 1 ruang lagi? Ini isi makanan semua, airnya nggak muat lagi, udara nggak ada lagi. Ya gimana nggak muat dan cepat? Jadi ini 3. Yang pertama karbohidrat. Gampang ingatnya gini Bapak Ibu, tepung-tepungan. Nah itu aja gampangnya. Contoh nih, kalau mau sehat, silakan makan Bapak Ibu yang hidangnya bawang. Lihat bawang tepung nih. Kalau tepung berarti walaupun tangannya udah ke depan pun, apa yang dalam pikiran dia? Wah, enggak ya, tepung. Saya nggak makan. Mulai hari ini belajar untuk seperti itu, supaya kita sehat. Semua yang tepung-tepungan kurangi, karena tepung-tepungan itu karbohidrat sederhana yang paling cepat menjadi gula di dalam tubuh kita. Nah, kan? Kalau kita berhasil sederhana ini, nanti semuanya sehat-sehat. Jangan lagi merasa khawatir saat ini usianya udah 60 tahun. Sudah ada yang 60 tahun? Bahkan 69. Tapi kayaknya kelihatan kayak umur 40. Jadi, Pak, Ibu 60. 60. Oh, baru mau. Tapi masih muda-muda kelihatannya. Ya kan itu tadi, waktu saya tanya, Anda yang gula darah? Enggak, ya kan? Ada yang tertersing enggak? Berarti memang sehat-sehat semua. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Tepung-tepungan, yang kedua minyak-minyakan, yang ketiga gula-gulaan. Itu mudah diingat, ya. Padahal maksudnya karbohidrat, lemak, dan gula pasir. Termasuk semua turunan. Turunannya pas Sprite, apalagi Pepsi, teh, kopi, ya. Termasuk semua yang ada gula-gulanya. Nah, makanan saat ini penuh dengan gula. Ini ada gulanya nggak? Ini ada gulanya nggak? Micin itu juga adalah bagian dari gula. Oke, tahu bahan micin apa? Tepung. Oh ya, bisa dari tepung, bisa dari tapioka dan macam-macam. Tapi intinya adalah gula. Oke, ya. Baik. Nah, makanan-makanan tadi di dalam perut kita itu akan mengotori yang namanya ini fili-fili. Fili-fili itu dia melapisi dinding usus, terutama usus halus. Kalau fili-fili itu ada di usus halus. Bapak dan Ibu, nutrisi itu diserap 90% dari usus halus. Jadi kalau kita makan itu semuanya diserap di usus halus. Sisanya dikit aja yang diserap di usus besar. Jadi usus besar itu lebih kepada tangki penyimpanan. Penyimpanan apa? Kotoran. Nah, sisa-sisanya diserap di situ. Tapi yang paling penting dijaga adalah fili-fili usus halus. Nah, ini nanti bisa nutup. Kalau ini nutup, dia akan sakit dan ini bisa menjadi berbahaya. Ya, dia tidak lagi. Tadi kan pink cerah warnanya. Nah, nanti dia seperti ini. Dia rusak. Ketika dia rusak, dia sakit. Dia tidak bisa menyerap lagi nutrisi yang baik. Tapi Bapak dan Ibu, kalau ini ketutup oleh kotoran, maka itulah yang menyebabkan kita sakit. Kebanyakan orang sakit itu adalah karena fili-filinya ketutup oleh kotoran yang disebut kerak kotoran. Nah, kerak kotoran ini isinya apa? Bakteri pembusuk, jamur pembusuk, parasit yang menghasilkan racun-racun yang berbahaya. Nah, racun ini akan masuk terserap ke dalam usus, masuk ke dalam aliran darah, masuk ke seluruh tubuh kita. Ya, otak kita, kepala kita setiap hari terpapar oleh toksin-toksin ini. Maka ada orang yang setiap hari sakit kepala. Ada yang pernah dengar nggak? Orang tiap hari sakit kepala, dia minum Paramex.
Borex. Hari ini minum Panadol, sembuh hari ini, besoknya sakit lagi. Minum lagi. Betul kan? Gitu kan ya? Pernah dengar ya? Ada ya seperti itu ya? Terus besoknya sakit lagi, minum lagi, sakit lagi, minum lagi, sakit lagi. Enggak berhenti. Kenapa enggak berhenti penyakit? Tadi dia udah minum obat. Oke lah, akhirnya dia ke dokter. Ke dokter dikasih obatnya apa? Sama aspirin, paracetamol, ibuprofen, enggak jauh-jauh. Ujung-ujungnya apa? Sama, diminum sembuh. Besoknya maka jadilah sakit kepala yang menahun. Pertanyaannya, kenapa dia tidak bisa sembuh, Bapak Ibu? Sebenarnya bisa sembuh kan? Tapi kenapa dia nggak bisa sembuh? Karena jawabannya adalah orang sering kali sakit yang diobati bukan penyakitnya. Nah, itu bahayanya. Yang diobati hanya nyerinya saja. Sakit kepala itu diobati nggak? Tidak. Itu berbahaya. Kalau itu diteruskan, ginjalnya kena, livernya kena, udah kemana-mana. Jadi kalau ada yang seperti itu, tolong kasih tahu berhenti untuk minum obat. Nah itu berbahaya. Ya kepala juga lebih parah. Ya. Nah, padahal sebenarnya khususnya kotor. Kalau nggak percaya nanti yang sering sakit kepala menahun itu kasih sedikit. Kalau nggak percaya, karena di sini udah ratusan yang seperti itu dan sembuhnya total. Ya, kenapa? Karena berarti racun-racun dari masuk aliran darah mengotori kepala, sel-sel di kepala kita rusak, otomatis dia sakit. Nah ini yang terjadi selama ini. Ya, orang asam urat. Anda nggak pernah dengar cerita orang asam urat berobat, kemudian berobat sembuh? Itu jarang terjadi, Bapak dan Ibu. Yang ada adalah asam uratnya tuh terus nanti naik lagi nggak? Diminum obat turun lagi nggak? Setelah itu naik lagi nggak? Kerjanya seumur hidup itu aja, minum obat turun, naik lagi turun. Lama-lama apa yang kena? Ginjal, liver, sama ceritanya. Jadi asam urat itu penyakit yang luar biasa, silent killer, pembunuh diam-diam. Apalagi pembunuh diam-diam yang lain? Sakit diabetes. Oke, mohon maaf ya, kalau kita secara medis diabetes dikasih metformin, dimethyl atau insulin, betul? Gula darahnya turun nggak? Turun nggak setelah konsumsi? Turun ya. Besoknya, terus minum lagi. Kemudian, udah begitu aja. Sehingga dikatakan diabetes adalah penyakit yang tidak bisa. Kan begitu selama ini pemahamannya, betul nggak? Padahal sudah dijelaskan bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Harus percaya kita. Kenapa? Karena itu sangat kuat gitu loh. Jadi kita harus percaya. Jangan sampai kita nggak percaya ya percuma kita beragama ya kan. Ada. Nah ini diantaranya yang harus kita tahu ya Bapak dan Ibu. Ketika usus kotor ya, kalau bersihnya seperti ini yang harus kita idam-idamkan. Bersih seperti ini. Begitu dia kotor kayak gini. Nah lebih parahnya yang hitam ini, terutama mereka yang asam urat, kalau udah 13, 11, ya sebenarnya itu tadi di ruangan ini nggak ada gitu. Tapi teman-teman kita di luar banyak ceritanya. Asam urat saya 12, waduh, 12 mah, wah itu udah parah. Ya, ini warnanya kayak gini. Kalau dia minum sedikit pasti keluar hitam. Saya jelaskan. Orang kanker pasti hitam, lebih hitam lagi, lebih pokat lagi. Ya mungkin kayak jilbab ibu, hitam. Bayangkan sebegitu parahnya kotoran sampah yang ada di dalam usus kita. Karena ditimbulnya berapa lama? Berpuluh tahun gitu loh, gak pernah dibersihin. Jumlahnya 2 bahkan sampai 4 kilo. Kok perut saya nggak pernah kecil-kecil? Isinya kerak kok, kotoran semua. Ya, begitu minum sering keluarnya 6 kali, banyak lagi. Dia bingung. Pak Fahmi, saya hari ini BAB 6 kali Pak. Kok bisa ya? Padahal kemarin makannya dikit. 6 kali, sekali keluarnya
Wah, 3 mangkok sudah keluar, penuh itu toilet, ya kan? Pertanyaannya dari mana itu berasal? Segitu banyaknya. Nah, itulah Bapak Ibu tabungan yang selama ini kita bawa Pak kemana-mana. Bangga ada di dalam perut kita. Setelah saya sadar hari ini, saya itu kalau satu hari nggak lihat B, saya merasa nggak nyaman. Coba bayangin, itu kan udah jadi kotoran. Anda tahu seperti apa baunya, isi bakterinya masih disimpan di dalam perut kita, di bawah-bawah. Nah, saya berpikir gimana caranya setiap pagi itu keluar dulu semua, sehingga yang saya bawa di tubuh saya itu adalah yang sehat dan bersih. Nah, ini ada yang BAB sampai 3 hari sekali, nyantai aja. Baik, itu udah berbahaya. Itu udah sangat berbahaya. Jangan sampai terjadi, ya. Oke, saya lanjut. Ketika usus kotor, maka inilah yang akan terjadi di antaranya. Kalau tadi sudah kita jelaskan di antaranya, ya. Kalau orang sering sakit kepala, bisa ditebak kemungkinan di antaranya kalau nggak ada penyakit lain terdeteksi, ususnya kotor. Jika orang lelah terus, kok nggak ada tenaga ya, hidup tenaga, capek aja terus bawaannya. Diperiksa penyakit lain nggak ada, kemungkinan ususnya kotor. Ya. Kemudian kulit iritasi, gatal-gatal. Udah pakai salep cap gajah, cap kambing, kan macam-macam ya. Udah capek tahunan dia pakai, wah ini daun itu, nggak sembuh-sembuh, nggak akan bisa sembuh Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena masalah bukan dari luar, masalahnya dari dalam. Nah, jadi jangan diobatin lagi, nggak akan sembuh. Ya, terus ada yang mata kantung matanya di luar kewajaran. Apalagi masih muda, ya kan lucu ya. Suasana hati marah-marah, uring-uringan terus. Kalau orang-orang selipit itu kebayang, kenapa wajah orang selipit glowing? Kenapa kelihatannya dia senyum terus? Orang yang minum selipit itu suasana hatinya tenang, riang, dan nyaman. Makanya saya bisa lihat, orang mana yang sudah minum saya tahu. Mudah lihat. Kalau yang belum untung itu, pasti uring-uringan. Kenapa? Karena ada nanti beberapa senyawa yang diselipin, tadi saya jelasin, itu akan mendorong suasana pikiran hati kita itu jadi nyaman dan tenang. Karena itulah, ini kita kebetulan juga dihadiri dari tim dari PAMM, Pak Prapto, ya. Mereka udah coba untuk pecandu itu yang ngamuk-ngamuk, marah-marah karena sakau. Bayangkan, bukan lagi emosi biasa, karena sakau. Dia ingin bunuh diri, betul ya Pak? Dia ingin bunuh diri, ngancam orang, ngamuk. Dikasih baru 2 box, tenang nih. Udah nggak ngamuk-ngamuk. Bukan hanya tenang ya Pak, tapi juga matanya mulai percaya yang tadi suram. Luar biasa kan? Oke, hari ini fakta. Saya kan cerita-cerita lagi, saya bukan lagi nawarin obat nih. Tapi ini fakta yang terjadi. Karena di tesnya udah sekali, kayaknya udah beberapa kali. Dan sudah di lab juga di BNN pusat ya. Ada hasil labsnya. 7 indikatornya bersih semua, negatif. Padahal itu kalau direhab butuh waktu yang panjang dan karena ada sembuh. Itu luar biasa dengan selipit ya. Oke, termasuk dia yang susah tidur, nyeri sendi. Nah ini nih susah tidur nih. Kalau dulu saya tidur jam 1, jam 2. Kalau sekarang itu kalau udah jam namanya jam 10, wah udah susah nawan. Mau kayak film kayak apa bagusnya udah nggak peduli gitu ya. Nah tapi itu hebat ya. Jam 3, setengah 3 saya nggak bisa ditawar, pasti bangun. Jadi tapi yang antara yang jam 10 atau 11 itu sampai jam setengah 3 itu nggak bisa diganggu-gugat, ulasnya luar biasa ya. Nah dulu itu saya susah dapat, tapi dengan selipit itu saya alami. Oke, kalau itu nanti lihat aja di gawe selipit, cari aja selipit di YouTube ya, banyak channel. Nah tadi itu anak saya bikin channel juga ya, jadi di kantor ada channelnya, jadi semua ada, karena begitu banyak kesaksian. Anak
mungkin tidak akan percaya melihat kesaksian-kesaksian itu yang sudah tidak masuk akal. Ada orang datang ke saya waktu itu, Pak, ini teman saya sakit sinus, Pak. Bisa sembuh nggak, Pak? Ya saya nggak tahu. Kayaknya ini pembersih usus, tapi kok sinus ya? Karena kan susah sembuh. Iya Pak, ini udah lama Pak. Jadi coba aja. Nggak lama orangnya datang. Sinusnya sembuh Pak. Nah, itu luar biasa. Luar biasa ya. Nah, tapi yang seperti ini Bapak Ibu bukan satu dua, ratusan dan seringkali itu membuat saya menangis. Air mata saya menetes, saya nggak tahan. Maka itulah makanya saya menghimbau Bapak dan Ibu semua. Kalau Anda sudah mengalami kesembuhan perbaikan dengan minum sedikit ini, tolong Anda berbagi ke banyak orang. Ceritakan ke semua orang, meskipun orang tertarik tidak tertarik, kita tidak peduli. Kenapa? Karena banyak orang-orang di luar sana itu sudah putus asa kadang-kadang cari pengobatan, enggak sembuh-sembuh. Kayak komedi, kan udah kemana-mana berubah ya, macam-macam udah dicoba. Dan bukan dia aja, banyak yang lain. Nah kalau bisa sembuh dengan ini, itu kan suatu berkah. Tapi berkah ini jangan kita hanya nikmati, kita bagi ke semua orang. Bapak dan Ibu, apakah Anda bersedia? Bersedia Anda? Sangat bersedia. Jadikan ini amal buat kita semua. Ya, kenapa? Karena apa? Kesembuhan-kesembuhan ini bagi saya udah kadang-kadang saja yang menjadi katanya di sini bisa katakan ahli produknya tetap terkagum-kagum dan nangis. Biasanya saya ke belakang, saya bergerak ke belakang, saya musang air mata. Ketika orang datang, Pak, terima kasih ya Pak, saya sembuh Pak. Biasa, bahagia, tapi air mata saya menetes. Bapak dan Ibu akan mengalami itu nanti ketika Anda nanti orang datang pada Anda terima kasih. Kenapa? Bayangin, Amei yang 12 cm berdarah-darah, bukan netes darahnya, ngocor. Udah kemana-mana berobat, dan dokter hanya bilang harus potong. Tiba-tiba dia datang, Amei, sembuh. Waduh ya, gimana caranya bisa masukin lagi ke dalam segitu panjangnya? Luar biasa. Luar biasa. Dan ini yang terus kita akan dengarkan. Ya, karena saya hampir setiap minggu itu nggak habis-habis dengarkan yang seperti ini, yang baru. Minggu kemarin kita juga ada yang baru lagi. Ya, yang kalau nggak salah stroke kemarin. 3 kali stroke-nya mana? Jadi yang kayak gini luar biasa. Nah, pasti Bapak dan Ibu akhirnya bertanya, emang ada apa sih di dalam selimpit itu? Pasti itu pertanyaan. Kenapa ada yang miom? Miom yang mengecil. Waktu itu saya ditanya, Pak bisa nggak untuk miom? Saya bilang, jangan untuk miom, nggak ada ininya, referensinya. Tapi kalau Anda tanya saya, lebih bagus minum atau enggak? Ya saya bilang, minum. Tapi kalau bilang, ini obat miom? Tidak. Tapi setelah dia minum, dia lapor. Kecil Pak jadi berapa? Dari 12. Sekarang udah 5. Akhirnya saya pelajari. Ternyata miom itu dari, mungkin Anda bisa juga klik. Mungkin di Halodoc atau Halo Dokter. Banyak sekali. Dan Siloam. Ternyata kuncinya adalah orang yang miom, cancer dan sebagainya, mereka harus banyak makan buah-buahan yang organik. Sayuran-sayuran yang organik kuncinya. Jangan buah-buah yang sudah disemprot-semprotin, nambah itunya. Karena ada radikal bebasnya tambah banyak. Sayurnya juga ada radikal bebas yang lain. Saya bilang, pantas. Kita banyak yang laporin. Sebenarnya teman-teman yang kemarin ngomong di sini, Ibu saya ada benjolan. Anda tahu nggak benjolan itu apa? Itulah kista di antaranya. Kista itu tidak selalu, jangan berpikir kista itu hanya ada di rahim. Di bawah kulit ada kista. Kista itu ada di mana-mana. Kista itu adalah jaringan yang tumbuh secara tidak normal. Kalau ganas disebut dengan Kanker. ya sama, kanker, tumor, kista. Kalau dia ganas dia disebut dengan kanker. Kanker ada obatnya? Ada? Ya kan semua penyakit ada obatnya.
Tapi secara medis biasanya hanya dioperasi dan kemo. Nah, itu yang selama ini yang kita tahu. Oke, baik, kita lanjut. Kalau gitu, apa sih yang ada di dalam slim fit? Nah, ini yang rahasia, ini yang harus kita betul-betul harus paham Bapak Ibu. Yang pertama, nah sebelum kita masuk ke dalamnya, kita juga pasti nanti di lapangan akan bermasalah ya. Satu contoh nih, Anda tawarkan ke seorang, mohon maaf, di sini ada beberapa teman-teman kita, seorang lurah misalnya. Nah, lurah itu kan mulai ngomong, wah ada nih BPOP apa nih, wah ini jangan sembarangan. Nah, Bapak Ibu biasanya jawabnya gimana kalau untuk menanyakan legal, masalah legal? Pasti lihatin Verifikasi. ini ya, karena mereka ngerti itu dengan hukum. Apalagi misalnya polisi, dokter, tentara, kan ngerti yang kayak gini. Nah, Anda harus paham dengan sertifikasi ini. Yang pertama, dari Badan Pemasaran Makanan juga sudah ada sertifikat halalnya, berarti semua prosesnya ini sudah halal. Kemudian HACCP ini untuk menganalisa kandungan-kandungan yang hasad atau yang mencemari atau yang berbahaya, seperti pestisida, ya kan, bahan kimia yang mengkontaminasi dari proses bahan baku sampai akhir. Kemudian ISO untuk standar kualitas mutu, GMP untuk good manufacturing process, jadi proses fabrikasi yang kita sudah terstandarisasi, ya. Dan kita juga ada di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi secara sertifikasi aman, Bapak dan Ibu tenang, mau ekspor ke luar negeri pun sudah bisa, ya. Karena kita sering bikin juga ya, terutama di negara-negara Asia, teman-teman kita ada kirim, ya. Oke, baru kita masuk ke komposisi. Yang pertama Psyllium husk. Apa itu Psyllium husk? Psyllium husk ini adalah sebuah tanaman Flatabovata. Ini adalah tanaman dari dataran India. Nah, banyak teman-teman datang, Pak, saya lihat Pak, di produk yang lain juga ada kok Pak. Oh ya ada. Tapi mungkin komposisi dan campurannya yang berbeda dan jumlahnya berbeda. Kalau ada, saya bilang, ya sudah, Anda coba minum aja dulu puas-puas. Nah, siapa yang sudah pernah coba minum puas-puas produk lain? Nah, seperti sini banyak kita. Banyak teman-teman yang udah coba, Abi, Buk, Medi juga ya. Saya selalu bilang, udah coba puas-puas minum deh. Kalau udah puas minum, nggak ngefek juga, coba sih. Biasanya baru beberapa saat saya banyak ngomong, kok beda ya? Nah, kenapa beda? Saya nggak bisa jawab itu, tapi kemungkinan adalah komposisinya kita tuh jumlahnya lebih tinggi untuk yang Psyllium husk. Ibarat ini nih, mengandung kopi. Ada yang kopinya masukin 1 sendok, kan mengandung kopi juga, betul? Ada yang kopinya dimasukin cuma seangin doang. Ngefek nggak? Enggak, tapi ada kopinya nggak? Nah, itu mungkin perbedaannya, tapi saya tidak masuk di zona itu, makanya saya sering bilang silakan dicoba. Ya, Anda akan bisa membedakan. Ya, oke. Apa guna Psyllium husk? Psyllium husk ini kalau diminum Bapak dan Ibu dalam usus kita itu dia mengembang. Dia mengembang dan dia juga mengembangkan kerak-kerak kotoran kita tadi. Sehingga kerak kotoran kita tadi yang nempel di dinding usus yang selama ini nggak bisa copot, nggak bisa lepas, itu dengan mudahnya menjadi longgar. Sehingga begitu Anda minum kena cairan, semuanya terdorong ke bawah, keluar semua. Nah, jadi prosesnya karena dia mengembang. Makanya kan heran nanti kalau yang minum, aduh, kok perut saya jadi penuh rasanya, buka. Nah, itu efeknya karena dia mengembang, tapi nggak apa-apa, jangan takut. Minum air putihnya, ya. Oke, kemudian Psyllium husk juga mengandung kalsium tinggi. Nah, ini bagus untuk tulang, makanya nyeri-nyeri tulang itu cepat sembuh. Nah, Psyllium husk di samping itu mengikat 3 bahan. Apa tadi yang kalau terlalu banyak untuk tubuh kita berbahaya? Masih ingat? Tepung-tepungan? Minyak-minyakan? Enggak. 3 ini diikat oleh Psyllium husk. Makanya Bapak dan Ibu, kalau Anda makan hari ini banyak makan goreng-gorengan daging, terus Anda minum Slim Fit 1 saset, paginya di toilet Anda akan repot nyirapnya. Kenapa? Karena ngapung dalam toilet itu minyak-minyak. Nah, Anda harus juga caboknya pakai sabun yang banyak. Kalau enggak ini
lengket semuanya, ya. Jadi itu luar biasanya. Jadi bisa dikeluarkan oleh Slimfit. Nah, saya muji kemarin juga, saya makan karena saking ingin tahunya, saya diajak Pak Dhani, owner kita, saya makan daging gak banyak Bapak tadi. Biasanya dulu satu potongannya saya langsung kolaps. Sebelum Slimfit itu saya kolaps karena saya dulu jantung, saraf kejepit, sakit kepala yang terus-terusan. Ya, saya biasa satu potongannya itu pasti udah kayak mau pingsan. Akhirnya saya tes kemarin itu 1,5 kilo, gak banyak kan ya, daging sapi ini. 1,5 kilo banyak Pak. Karena saya ingin coba, saya tes steak dibakar, ya. Saya habisin. Tapi triknya sebelum makan saya minum dulu 1 saset. Kira-kira 2 jam sebelum ke restoran tempat steak ini saya makan dulu, saya minum 1 saset. Waktu itu acaranya malam, ya, sekitar jam 9 kita selesai. Setengah 11 mau tidur, jam 10 setengah 11 saya minum lagi. Jadi saya minumnya 2 pagi itu keluar. Tapi saya tes dulu. 2 jam setelah makan saya tes tensi 120/80 normal. Besok pagi saya tes lagi 120/80. Saya bilang luar biasa. Saya itu dulu paling rendah itu 175 sampai 3 kali suntik vaksin COVID ditolak 3-tiganya sampai bertengkar dulu. Nggak bisa katanya karena tensinya terlalu tinggi. Ya, padahal saya udah pakai macam-macam untuk menurunnya. Jadi dia bisa mengikat 3 tadi lemak, tepung-tepungan, gula-gula. Nah ini adalah sumber dari semua Bapak. Contoh kolesterol, tantangannya apa? Tepung-tepungan, lemak-lemakan, gula-gula. Betul? Diabetes apa tantangannya? Sama. Asam urat apa tantangannya? Sama. Asam urat itu juga kurangi tepung-tepungan, lemak-lemakan, gula-gula. Jadi intinya adalah ini yang diingat. Ya, oleh apa? Silium khas. Nah, kemudian yang kedua adalah ekstrak buah dan sayuran. Berapa kesetaraannya? Kurang lebih sayuran organiknya 1/2 kilogram. Untuk yang sayurannya 1/2 kilogram. Bapak dan Ibu, sebenarnya ada satu jurnal yang pernah saya baca. Kalau Bapak dan Ibu dari kecil ya, konsumsi 1/2 kilogram sayur dan 1/2 kilogram buah, itu dari kecil. Maka orang itu rata-rata usianya akan menjadi 120 tahun tidak sakit-sakit. Tapi dari kecil, tiap hari. Nah persoalannya kan sekarang kan, Bapak Ibu tiap hari makan. Misalnya hari ini kita makan ayam goreng. Coba pergi ke tempat ayam goreng. Ayam gorengnya segede tinju kan? Betul nggak? Sayurnya apa? Timun 3. Timun 3. Dimakan nggak? Enggak. Nah, kalau dimakan bagus, sekarang kan nggak dimakan lagi. Apa kemangi? Kasih kemangi, makan nggak? Enggak. Nah, itu dia masalahnya. Kita betul setiap hari itu kekurangan sayur. Padahal manusia itu wajib tiap hari itu ada serat, wajib. Kalau ada yang tahu ini wajib. Kalau artinya kalau wajib itu apa? Kalau nggak dimakan, kita itu terjadi dengan kita selama ini. Kita tidak pernah banyak cukup serat setiap hari. Karena itulah kita sakit. Karena kita kurang sayuran, kita kurang buah-buahan. Makan buah, ada Pak. Saya kalau musim rambutan itu sehari 2 kilo. Nunggu musim rambutan. Kan musim rambutan kan murah tuh, 2 kilo. Habis itu nggak pernah makan lagi. Bukan seperti itu maksudnya Bapak dan Ibu. Makan buah ini maksudnya adalah rambutan cukup 2 biji. Oke? Apelnya 1 iris, anggur 2, apa lagi? Semangka 1 potong, kecil-kecil, tapi jumlahnya 1/2 kilo dicampur, maka lengkaplah nutrisinya. Kalau kita kan enggak, makan durian, saya makan durian aja banyak, sakit tapi itu bukannya sehat. Karena dimakannya 3 buah lagi gitu. Jadi yang dimaksud ini adalah rutin cukup lengkap. Sayur itu juga, saya makan sayur kok Pak, apa sayur? Bayam. Bayam tahu nggak Bapak dan Ibu bayam? Kalau makan, dia nggak boleh dimasak matang. Nah kita makan bayam udah kayak bubur. Makan sayur itu kayak salad, tau nggak salad? Seperti apa?
Cinta. Kalau kita makan steak itu secara table manner-nya harusnya sebelum makan itu makan salad dulu. Wortelnya, timunnya, semuanya mentah. Nah itu yang berkhasiat. Kita enggak dimasak kayak bubur diaduk sampai udah lembek apa ada isi lagi. Nah ini ada efek juga untuk kesehatan gitu. Nah ini tapi gimana lagi itu kondisi kita, ya? Kita harus perbaiki itu aja intinya, ya. Jadi ada ekstrak sayur dan buah. Jadi lengkap. Ada serat, silembes, ada ekstrak sayur dan buah. Makanya jangan heran kenapa orang yang minum sedikit jadi fit dan sehat. Karena cukup sayuran, buah dan serat. Itu jawabannya. Berikutnya adalah ada lemon. Ini saya akan jelaskan Bapak dan Ibu, ya. Karena Anda bisa baca sendiri dan juga bisa nanti di rumah googling di Google. Ya, cari di Google tuh manfaat lemon atau cari buku-buku. Pasti pernah baca kan ya? Banyak kan manfaatnya, memang. Banyak kan? Untuk sakit mah katanya juga bisa. Pernah dengar kan? Iya kan? Sakit mah bisa untuk jantung, untuk otak, untuk kulit. Semua orang tahu mah. Ini bahan manfaatnya sangat banyak. Tapi kenapa orang tidak ada yang rutin minumnya setiap hari? Kalau udah tahu manfaatnya bagus. Kenapa orang tidak rutin minumnya tiap hari? Tahu nggak ada jawabannya apa? Asam, kecut, susah, capek. Harus beli ke pasar dulu, ngirisnya apa? Wah, udah repot. Makanya nggak ada orang akhirnya rutin minum lemon. Padahal lemon itu sehat. Apalagi katanya satu buah yang segede ini pagi, betul? Pagi ya justru ya. Pagi-pagi katanya. Wah saya nyoba sama istri kan. Waduh, buat tergonya sudah nggak kuat, nggak bisa, nggak cocok kayaknya. Sakit langsung, perut jadi mules gitu, nggak bisa. Ya, oke. Padahal lemon itu bagus. Nah di dalam selimut ini ada serat, ada sayur, ada buah, ada lemon. Jadi lengkap. Dan kemudian juga mengandung inulin. Bapak dan Ibu, seringkali anak-anak, ya. Sekarang ibu-ibu biasanya dijejalin tuh anak-anaknya. Belilah susu yang prebiotik, betul? Kan banyak iklan sekarang nih. Jadi kalau ada prebiotiknya dia jadi lebih mahal nih. Tahu kan ada apa yang prebiotik? Prebiotik itu cuma makanan untuk bakteri dalam usus kita. Itu hanya makanan. Nah, kita jejalin anak kita dengan makanan bakteri. Pertanyaannya, bakterinya ada nggak di dalam? Kalau ada, oke. Kalau nggak ada, untuk apa makanannya? Sama dengan gini, ya. Misalnya bapak nih, wah, saya mau beli makanan kambing yang banyak. Tiap hari beli makanan kambing, wah pulang ya. Kambingnya nggak ada. Untuk apa makanan kambingnya? Paham nggak maksudnya? Jadi orang minum prebiotik, itu bakterinya nggak ada. Ngapain minum? Supaya ada prebiotiknya gimana? Minum lah. Kan banyak terjual di supermarket apa biasanya? Kayak Yakult, itu probiotiknya, bakterinya, minum bakterinya baru minum susunya tadi lengkap. Minum 3-4 karena di roti itu kan 4-6 jam juga habis lagi, mati lagi, minum lagi, makanya harus minumnya beberapa kali supaya kalau kita lakukan itu kita akan sehat. Bapak dan Ibu, nggak usah minum selinggit juga bisa sehat. Bapak dan Ibu cukup cari makanan berserat tinggi, makan sayur dan buah setiap hari lengkap, minum apa tadi? Lemon, terus minum susu prebiotik, minum Yakult 3-4 botol tiap hari, sehat. Yang siapa yang hari ini minum Yakult? Nggak ada juga ya, gimana kamu sehat, ya kan? Biar tetap. Bapak dan Ibu, kalau Anda lakukan yang tadi itu, serat tinggi, sayur buah, inulin, lemon tadi, saya jamin usia 80 pun kulitnya kayak anak gadis. Kenapa? Karena tubuh kita akan meregenerasi. Nah, jadi kita jangan menyerah dengan usia. Usia boleh tua. Kenapa? Karena ada orang yang usianya baru 40, tampilannya kayak 80, ada nggak? Banyak. Tapi ada juga yang usianya 80, tampilannya kayak 60, ada nggak? Banyak juga. Itu karena regenerasi dari sel. Nah, sel kita rusaknya Bapak dan Ibu karena toksin radikal bebas. Rusaknya karena itu. Hidupnya regenerasi karena antioksida. Kayak itu pelajaran kita yang dari zaman dulu dari sekolah, ya. Oke. Nah, di dalamnya juga ada probiotik. Yang tadi kita bilang bakteri itu tadi, ya. Probiotik. Kalau
Tadi udah diomongin yang mereknya apa? Jadi lengkap. Ada probiotiknya, ada prebiotik. Lengkap. Dan yang paling menarik, ada galsinia atau viridis. Sebenarnya nama bahasa kita asam berukur. Tapi ternyata di herbal kosmetik ini menjadi bahan yang utama. Kenapa? Karena manfaatnya banyak. Dia peluru lemak. Makanya akan membantu juga menghilangkan lemak di pembuluh-pembuluh darah kita. Ada satu hal yang menarik ya, di samping antioksidan yang tinggi, ada senyawa asam sitrat hidroksil atau hidroksil sitrat. Itu di dalam tubuh nanti itu membantu pelepasan hormon serotonin dan beberapa hormon lainnya yang fungsinya menekan simpul saraf lapar di otak. Nah makanya kalau minum sebelum makan itu rasanya sedikit agak kenyang. Jadi makannya nanti bisa berkurang. Karena kita nggak butuh banyak makan Bapak Ibu sebenarnya. Ya. Tapi juga hormon ini, ya, serotonin juga dan beberapa hormon itu menimbulkan efek nyaman dan tenang. Nah itu tadi yang berperan ketika kecandu-candu dan orang yang stres atau melalui masalah gangguan pikiran, bukan gangguan jiwa, gangguan pikiran. Jadi kalau lagi ada stres, beban apa, ditagih utang segala macam, minumlah Slimpy. Nah kita jadi lebih tenang, ya. Gitu. Oke, terakhir, ya. Dari berbagai bahan ini tentu aja vitamin-vitaminnya cukup lengkap di dalam. Nah ini Bapak Ibu menjawab, kenapa tadi kok bisa ya? Bisa dijelasin nggak Pak? Gimana prosesnya ambil itu bisa masuk? Nah saya bisa jelasin. Kenapa? Karena beberapa teman dokter ya termasuk di drama yang kemarin, saya sampai dipanggil juga, ya. Nanya dok, karena mereka nanya itu ya saya diam aja lagi. Karena yang saya tanya, karena yang bertanya itu dokter juga. Dokter biasanya ke saya, mau nanya dok, saya aja dari tadi nggak mengenalkan sebagai dokter, tapi dia nanya dok, ya sudah saya diam aja. Ya, kan saya nggak menunjukkan lagi ya, saya jawab. Kenapa bisa masuknya jawabannya dok? Orang ambil misalnya. Kenapa dia ambil? Karena 3 hal. Pertama, orang akan ambil kalau dia BAB itu begini. Ngerti nggak maksudnya? Nggak tahu loh. Nah, Bapak harus dia orang yang kayak gitu dulu. Ini kita ini dari lain ya. Kalau ada biji kayak gitu, ngapain dia? Jadi ketika orang ngedangnya berlebihan, itu akan menjauhkan angin. Yang kedua, orang akan ambil jika BAB-nya keras. Oke? Yang ketiga, orang akan lihat jika pembuluh darahnya sudah tidak elastis. Jadi pembuluh darah itu mestinya elastis. Yang tidak elastis contohnya apa Pak? Di betis contohnya. Orang menyebutnya varises. Kalau itu sama dengan varises, benar sekali. AB itu juga sejenis varises. Tapi adanya di anus. Nah ada anus AB ada di sini. Di anus ini. Nah, jadi dia ada di anus. Karena dia nggak elastis, jadi ketika dia ada, jadi pembuluh darah itu isi. Tapi nggak balik. Makin besar. Begitu. Nah, terus apa yang bisa membuat pembuluh darah elastis? Jawabannya gampang. Buah dan sayur. Makanya kita disarankan buah dan sayur bagi penyakit jantung, penyumbatan dan sebagainya. Pembuluh darah kita akan elastis kembali. Terus BAB-nya yang tadi sekarang nyanyi itu udah keluar 3 mangkok. Ada yang nggak sadar udah selesai. Kenapa? Karena keluarnya lunak. Bukan cairan, bukan encer. Dia di sini bukan encer, tapi lunak. Ya kan seratnya cukup. Terus apa lagi? Karena pembuluh darahnya menjadi elastis, BAB dan dia tidak akan selesai. Dalam hitungan hanya beberapa hari. Bahkan saya dapat juga kemarin info dari seorang ibu, anak saya Pak, 1 hari 1 saset. Katanya, kambingnya hilang. Mau tahu ibunya? Ada yang di depan saya. Kalau itu nama ada juga. Saya mikir, masa sih 1 saset bisa? Tapi itu fakta. Kalau dia cerita masa saya ngarang. Jadi banyak terjadi Bapak Ibu. Seperti tadi itu.
Itu ibu tadi yang ngomong tadi, itu jadi punggung semuanya, itu sebenarnya lebih heroik, kisahnya lebih serem dari itu. Dia itu sebenarnya udah mau dioperasi. Karena dokter tidak ada jalan keluar setelah operasi, cuma dioperasi. Tapi ketika masuk ruangan operasi, tensinya tingginya luar biasa. Lebih dari 220, nggak bisa. Akhirnya yang itu karena stres kali. Pulang dulu, ketemu selingkih. Pulang ketemu selingkih. Nah, coba Anda bayangkan, itu keluarga udah ngumpul semua, udah ngumpul di rumah itu karena dia mau operasi, karena udah tua. 72 ya tadi ya. Udah tua. Bayangkan, itu kursi roda udah dibeli, selama ini jajaran tongkat susah. Nah sekarang dia udah begini pas di sana, sama apa, sama kurang dari 1 box. Kok bisa? Makanya jawabannya memang akhirnya Bapak dan Ibu, usus yang kotor itu adalah menjadi salah satu penentu kesehatan kita. Kedua apa? Nutrisi. Jadi cara kerja selingkuh ini akhirnya menjadi lengkap. Pertama dia membersihkan usus kita, sehingga mengurangi jumlah radikal bebas. Karena itulah yang menjadi bahaya untuk kita. Kedua, dia mengisi nutrisi. Dari mana? Dari ekstrak sayur dan buah, ekstrak lemon, asam bulgur, dan seterusnya. Probiotiknya. Yang ketiga, dengan antioksidan yang tinggi itu akan mengaktifkan kembali sel-sel tubuh kita yang lemah dan rusak. Maka dengan demikian terjawablah kenapa orang yang gula darah tinggi bisa sembuh. Di sini juga ada kayak itu. Boleh berdiri Pak Prato. Nah beliau juga gula darah tinggi. Nah waktu itu saya ketemu di kantor beliau. Apa yang Pak? Borongan. Apa? Nah ini saya tiap hari minum 5 macam obat. Sekitar saya lupa 20 hari ada ya, 2 mingguan ya. Dia datang ke akhir minum kami di Pondok Pawil. Dekat tembok akhir. Dari jauh dia saya. Powder. Beliau bersinar dari kayak berlian nih orang ini. Cuma karena waktu itu ketemu baru sekali di acara di ruangannya saya nggak bisa ingat persis. Iya di mana ya? Saya Suprato Pak. Wah, oh iya. Tapi Bapak kayaknya beda ya. Saya lahir jadi manusia baru Pak. Apa yang saya katakan ini karangan saya. Orang ada kok kamu gitu enggak. Itu faktanya. Dia ada langsung saya lahir jadi manusia. Kenapa? Bayangkan Bapak dan Ibu yang tadinya obat 5 macam berhenti. Dia tidak lagi konsumsi. Yang sakit macam-macam itu fresh, makanya lahir baru. Ya saya kenapa saya nggak percaya? Mungkin setiap orang beda ya. Tapi fakta-fakta ini membuat saya ini kalau saya nggak ceritain ke orang saya berdosa. Kenapa? Banyak orang-orang di luar sana juga mengalami hal yang seperti ini. Ini harus kita sampaikan supaya lebih banyak orang yang terbantu. Karena mungkin seperti Pak Prato, dia udah putus asa berobat, nggak pernah lepas yang namanya dari Limetirin atau Amlodipine, nggak pernah lepas, nggak ada solusinya. Karena dokter pasti kasih itu lagi, dokternya pasti kasih itu lagi. Kenapa? Gitu loh. Ya karena ini masalah duit juga. Karena nggak beli lagi, akhirnya dokternya nyari Pak Prato. Pasien saya ini nggak pernah lagi ini ya. Sampai dokternya, Pak, udah sembuh nih. Oh udah, pakai apa? Ini. Pakai ini. Bisa. Akhirnya tahu nggak Bapak Ibu? Dokternya datang sini. Luar biasa gitu. Nah, jadi hal yang seperti ini Bapak Ibu, ya, memang kita akhirnya tidak bisa masuk apotek, tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa masuk rumah sakit, tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu berat tantangannya, Anda tahu semua lah. Kita bisa masuk ke situ, ya kan? Karena kalau itu masuk ya, ada lagi tuh.
Tapi paling tidak dari kita semua. Mari kita buktikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, ya. Mudah-mudahan nanti menjadi. Ini kan dari sisi harga juga tidak mahal. Ya, satu box kalau Anda tahu cara ini kan hanya 250.000. Murah? Murah, saya pasti murah dibandingkan dengan yang lain. Tapi bukan hanya murah Bapak dan Ibu. Ini bisa gratis. Mau gratis nggak Bapak dan Ibu? Oh. Kalau gratis kayaknya semangat. Kalau nggak mau gratis kayaknya semangat. Baik. Nah, kalau kita bicara gratis, ya, saya yakin Anda semangat. Tapi kalau seandainya dapat produknya gratis, tiap hari dapat duit, mau nggak? Mau. Nah, itu Pak Prapto itu kayaknya hari ini dapat tuh kurang lebih 500-an dapat. Masa. Nah, 500 sore, ya kan, 300 pagi, kan lumayan. Ada juga kayak coba kayak itu. Gue itu juga pernah ya. Ini luar biasa. Nah, banyak teman-teman di sini yang sampai 170 juta, 180 juta, saya nggak lihat beberapa di antaranya. Diam-diam nggak mau ngaku. Kok nggak pernah dilihatin ke orang? Kan bisa inspirasi, Pak. Takut dibilang traktir. Aku nggak boleh. Jadi motivasi. Jadi motivasi. Oh iya, tapi ada beberapa mau. Karena ini kan biasa. Nah, Bapak dan Ibu, kalau orang cocok dengan produk, saya yakin nanti ya, di sekitar kita akan banyak orang cari slinting. Saya yakin juga nanti saudara kita, teman-teman dekat kita juga akan minum slinting. Karena ini bukan obat, ini adalah makanan kesehatan. Penambah sayur buah, tapi bisa membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Kalau seandainya teman kita, saudara kita nanti belinya orang lain, sedih ya? Sedih. Karena ada dibayarnya itu. Makanya tadi itu nggak salah. Ketika ada slinting, sehat, gratis, dibayar. Ini bukan hanya nanti dapat produk gratis, tapi juga bisa caranya gimana? Mudah, cuma cerita ke teman-teman kita. Persoalan mereka mau tidak mau nggak apa-apa. Tapi begitu mereka mau beli, setiap beli Bapak dan Ibu akan dapatkan hasil. Nah, ini akan saya jelaskan di konsep berikutnya, ya. Ini contohnya salah satu yang saya sempat minta izin, boleh nggak saya share? Ini bonusnya di masuk bulan kedua. Bonus ya, kalau di bulan pertama, ini pertengahan bulan kedua ya, belum selesai bulan kedua. Bulan pertama dia dapat tuh 14 juta. Bulan pertama. Bayangkan Bapak Ibu, gabung bulan pertama ini bonusnya 14 juta. Jadi besar kecilnya bonus tergantung rajinnya ceri. Karena dia tiap hari itu cerita lebih 100 orang. Saya kan kok bisa 100 orang? Ya, saya kan punya jamaah, Pak. Oh, pantas. Jadi itu sehari itu bisa 3 tempat, 2 tempat, 3 tempat. Jadi masa cerita. Dan alhamdulillah semuanya mau. Lo kok bisa mau? Rata-rata jamaah saya itu Pak nyeri sendi, Pak. Karena usianya udah rata-rata di atas. Ya, kalau anak muda ada juga, tapi jarang yang mau jadi pertinya. Karena itu kan nyeri sendi langsung sampai AB lah ya kan, sakit apa lengkap mau. Terus kalau saya aku tuh pakai apa? Enggak. Kadang-kadang malah jualin 3 saset, 5 saset. Mereka nyoba dulu. Tapi 3 saset aja yang rasanya udah oke, ya mereka yang beli. Jadi bulan pertama dia dapat 14 juta plus bonusnya. Untung jualnya lebih lagi Bapak Ibu, karena 3 saset jualnya 100. Berarti kan satu box bisa dijual 300 lebih. 320 atau 330. Untung jualnya bulan pertama itu, ini beliau sendiri yang bilang saya 20 juta di depannya. Di bulan pertama dia sudah terima 34 juta bonus tambah untung juga. Tapi kan tidak semua orang punya jamaah. Nggak apa-apa. Kan waktu berlalu bertahun-tahun masa kita nggak juga bisa. Ya. Nah, siapa lagi? Ada lagi Pak Agus. Ini mereka ini belum serius nih jalanin. Apalagi Pak Prapto ya. Sekitar itu sekitar 6 bulan lah dia datang. Tapi mereka belum terlalu serius, termasuk juga yang ini ogah-ogahan. Hari ini aja nggak datang, minggu kemarin nggak datang. Ya, tapi duitnya dapat terus, hari ini pun masuk terus. Karena plannya puritan. Jadi hebatnya adalah ketika di bawahnya bergerak terus, dia nggak ngapain-ngapain juga pun duit. Nah ini sekarang kan jumlah ini udah 100 mungkin 150 ada ya. Saya minta nggak mau nih, jangan Pak. Saya kan
cara ke kantor kan pada minta traktir semua ya kan. Karena banyak talent dari situ. Sama itu dihilangkan. Gak boleh hilangin gitu. Pemikiran itu nggak boleh dihilangkan. Oh iya, makanya Bapak nanti tampilin ini cepet-cepet. Oh iya, saya tahu ini. Nah ini harus dilakukan sekarang ya, kan semua harus berani. Karena gini, banyak nih teman-teman ini, bapaknya ibu, kalau cuma cari 50 juta, 40 juta itu banyak banget sebenarnya. Dan mereka lakukan sederhana, mereka lakukan hanya minum, buktikan untuk penyakit mereka sembuh, cerita orang-orang. Karena tidak ada yang lebih hebat dari ketika orang yang sembuh yang cerita. Daripada ceritain, oh tuh saya mau minum tuh, saya mau mana? Oh orang sana, karena orang ragu. Tapi kalau saya cerita jangan orang gak tertarik. Kenapa? Karena yang saya ceritakan tentang diri saya, istri saya. Itu yang tadi yang masak di bawah. Kalau sempat sebagai ibu yang datang cepat ya kalau orang mungkin habis ya. Istri saya itu mah yang udah bertahun-tahun dari remaja. Itu klinik dokter langganan kita bolak-balik terus ganti-ganti. Saya sembuh. Sampai yang terakhir itu jam 2 malam kalau nggak langsung dibawa bisa pingsan. Ini 1 tahun ini tidak pernah lagi ketemu yang namanya obat sakit mah. Hari ini masih ada expired di rumah disimpan. Roma, Milanta, madu, sakit mah macam-macam. Lengkap darahnya kita beli, benar nggak kepake? Ya, kenapa? Karena sekarang rutin minumnya, walaupun tidak 1 saset lagi. Sekarang udah, oke, kita minumnya setengah saset saja. Itu pun sudah cukup untuk maintenance. Oke, baik, saya jelasin ya sedikit, Bapak dan Ibu. Ketika orang bergabung di Sleepit itu dengan hanya membeli 2 box, nah, ya belinya hanya 2 box dengan harga 550. Bapak dan Ibu sebelumnya harganya 750. Kita berterima kasih ke owner kita Pak Dani Johan karena di era beliau harganya 550. Waktu itu saya protes juga. Kok itu sih Pak? Kita kan perlu dana juga untuk event untuk apa? Nggak apa-apa. Saya nggak butuh juga nggak apa-apa. Bapak Ibu kenapa dia sampai berpikir seperti itu? Karena dia mengambil alih perusahaan ini bukan cari duit awalnya. Dia ambil alih perusahaan ini karena kakinya tidak jadi diamputasi. Bapak udah dana masuk udah menjalan dan dia jantung juga tinggal 30% dari sel ini itu sisa udah mati. Luar biasa. Makanya dia sudah harganya nggak apa-apa deh 550 supaya lebih banyak orang yang bisa dapat. Berarti harganya terpok jadi 275. Bapak dan Ibu mendapatkan 1 hak usaha dengan bonus pasangan per hari 20 pasang, kurang lebih 1 juta per hari. Cukup Bapak dan Ibu? Kurang. Oh kurang juga Pak. Oh. Karena 1 juta per hari kan sebulannya maksimal bisa 30 juta. Masih kurang nih ya. Oh, istri saya jual rumah. Oh, Saya jual rumah. oh, tapi istrinya kurang banyak istrinya. oh, ada di sini. Oh, kira di rumah. Oke, pakai yang kedua namanya Gold. Gold ini ya harganya 2175 di diskon menjadi 550 kali 3 1.650. Di promo lagi dari promo diskon di 2 kali sehingga menjadi 1.575.000 dapat 3 titik usaha ibaratnya 3 toko. 3 toko masing-masing toko kita dapat bonus. Ya. Nilainya berapa? Harganya menjadi 6 box ya dengan harga sini ini 262.000 per box. Berarti lebih murah. Kalau beli paketnya Gold. Wajar kan? Belinya lebih banyak. Ya kan? Kalau tadi ini kan sekitar 275. Kalau beli Gold menjadi 200. Nah kenapa? Karena mungkin anaknya juga mau coba, kakaknya juga mau coba, mertua juga mau, akhirnya satu keluarga mungkin butuh 6. Ya sudah beli paket Gold supaya lebih murah. Nah
mendapat kesempatan bonus yang pasangan per hari 50 pasang. 50 pasang itu per pasangnya 50.000. Berarti satu hari bisa dapat maksimal 2,5 juta per hari. Nah kalau itu cukup ya Pak? Kurang, Pak. Masih kurang. 2,5 juta itu sebulannya 225 juta Pak. Ya, tapi kurang kalau mau beli Alfa. Begini Bapak Ibu, ini hanya teori ya. Jadi jangan juga dipercaya 100% ini pasti bisa. Oke? Karena kan baru teori hitung-hitungan. Tapi jika produknya ternyata Anda coba bermanfaat dan terbukti, Anda cerita orang-orang akhirnya tertarik juga dan cocok dengan produk ini. Dan akhirnya teman ini juga cerita ke teman yang lain dan menyebar kemana-mana. Kira-kira bisa terjadi nggak? Bisa. Kita ambil kesempatan pertama. Jangan sampai teman-teman kita yang duluan. Ya, Bapak dan Ibu, ada paket ketiga namanya Platinum, harganya sebelumnya 4.900.000 dipromokan di diskon lagi menjadi 3.500.000. 3.500.000 mendapat 7 titik usaha. Masing-masing titik berhak mendapatkan bonus yang sama. Nah, jadi kelebihan nanti 7 titik itu semuanya bisa dapat bonus, bukan 1 titik aja. 1 titik itu bisa mendapat 100 pasang. Berarti seharinya 5 juta per titik. Titiknya berapa kali? 7 kali 5 juta. Sehari 35 juta. Potensinya sebulan 1.050.000.000. Mantap. Itu potensi. Potensi kan? Bukan berarti Anda bisa dapat. Pasti dapat. Enggak. Tapi kalau produknya kita memang konsisten kerjakan 5 tahun ke depan, siapa tahu 6 tahun mungkin nggak terjadi. Mungkin. Kalau mungkin kita kerjakan Bapak dan Ibu. Karena di harga paket ini biasanya adalah mereka yang ingin, saya ini kan mau mengenalin ke tetangga, gimana saya mau mengenalin produknya cuma 2 box. Saya stok 14 box. Karena dapat 14 box dengan harga 3,5 supaya nggak boleh lagi ke kantor. Kalau produk kayak gini masih habis, Bapak ini nggak akan lama. Ya, artinya apa? Harga per boxnya tinggal 250.000 rupiah. Makanya saya bilang tadi harganya antara 250.000 sampai 275. Tapi Anda bisa dapat harga 250 kalau membeli dengan pakai Platinum. Tapi Anda bisa mendapat kesempatan 700 pasang potensi bonus pasangan setiap hari. Nah, jadi yang diterima apel-apel itu sebenarnya yang nggak jalan juga pun ya dari bonus pasangan. Ya, makanan itu. Oke, bonusnya ada 3, sponsor, pasangan, dan booster. Nah, saya jelasin satu-satu ya. Bonus sponsor. Bonus sponsor itu begini. Kalau ada teman Anda membeli 2 box, nah misalnya Pak Parto, Pak Pur membeli 2 box, berarti dia daftar 1 titik silver tadi. Kan ingat, silver kan 2 box. 505, maka Pak Prapto hari itu juga mendapat transferan 75.000. Pagi diposting, sorenya sling, nanti WA-nya bunyi tuh sling, wah masuk bonusnya. Kalau sore diposting, besok pagi masuk bonusnya, bunyinya cong. Nah, jadi tiap hari itu bunyi sling, cong, sling, wah bonus masuk. Ya, itu masalah ya. Jadi kalau jadi kalau gua tadi berapa titik Bapak dan Ibu? 3. Berarti 6 box ya. Yang beli 6 box, yang mengenalkan itu mendapat 225.000 hari itu. Karena kan orang bilang, Mas sponsor itu kan bekerja, betul nggak bekerja? Kalau bekerja itu kan ngeluarin keringat, betul nggak? Makanya itu naik motor makan kan bekerja. Karena bekerja ngeluarin keringat harus dibayar nggak dalam 24 jam? Makanya dibayar tuh itu yang untuk sponsor supaya keringatnya jangan kering duluan. Ya, cocok? Kita kerjakan, cocok. Ya. Oke, yang Platinum 7 titik. Kalau 7 titik berarti 520 karena 7 kali 75. Jadi Bapak dan Ibu, kalau begitu yang mana yang paling enak orang kita tawarin? Platinum. Ya Platinum. Tapi kalau mau nawarin Platinum, kalau Anda nggak Platinum gimana? Nah orang nanya tuh, oke,
platinum ini supaya harganya murah. Oh, oke. Terus Bapak platinum nggak? Enggak. Enggak. Terus apa? Saya silver. Betul kan? Tapi kalau misalnya, kalau Bapak ngambilin berapa? Saya platinum. Udah saya golek jangan juga kan mending, ya mending ya. Nah, tapi yang luar biasa Bapak dan Ibu, kalau Anda terlanjur mengambil silver, tetap bisa di-upgrade menjadi gold. Supaya nilainya tadi itu tetap bisa menjadi 50 pasang per hari. Supaya dapat 3 titik usaha. Dan jangan khawatir, bahkan bisa di-upgrade menjadi platinum. Makanya dream seorang pebisnis di Garmin, pasti saya hanya menunggu waktu seminggu, 2 minggu, 10, pokoknya saya harus platinum. Karena disitulah titik maksimal kita untuk berbisnis. Kalau produk sih mudah, Anda tawarin, diperlihatkan aja kesaksian teman-temannya, kebetulan ya sakit yang sama, dia akan mikir gitu. Jadi kesaksian itu harus yang sama. Contoh orang asam urat, yang di-share dia yang asam urat. Jangan sampai nanti kan temannya asam urat di-share juga sakit jantungnya, ini kan tidak perlu gitu loh. Jadi yang di-share dia itu ya kita cari tahu. Oh dia apa? Oh dia diabetes, ya bisa sakit diabetes semua. Ya udah jelas dia diabetes, di-share juga AB-nya, ini kan nggak utuh. Ya. Nah itu caranya ya. Oke. Baik, jadi bonus sponsor per titiknya 70, dibayarnya setiap hari ya. Nah, bagaimana kalau seandainya ada yang sehari kita ngumpulin masa nih ya, kayak aku misalnya ngumpulin teman-teman, ternyata semuanya mau beli. Ada 100 orang misalnya ada nih 100 orang hari itu beli, berapa dapat bonus sponsornya? 7.500.000. Hari itu juga? Iya. Boleh? Boleh. Mau nggak apapun? Pasti mau. Ini konsepnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang pertama, kita untuk masyarakat awam seringkali sebut ini namanya cashback. Kenapa cashback? Karena bisa jadi Bapak dan Ibu ini nggak ngajak orang. Contoh ya. Ibu Megi sudah platinum. Contoh ya. Produk di rumah sudah habis. Kalau sudah habis, dia butuh pasti beli lagi kan? Benar nggak? Bukan untuk orang, untuk